Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Anur Wahid Official. Jadi video kali ini kita tidak jauh-jauh seputar Ustadz Abdul Somad juga, yaitu kita akan mendengarkan tausiah Ustadz Abdul Somad. Dan tidak hanya mendengarkan tausiah, tapi kita juga akan berusaha melihat dengan jelas apa-apa saja yang disampaikan Ustadz Abdul Somad, baik itu dalilnya merupakan Al-Quran maupun hadis. Kalau itu ayat Al-Quran akan kita lihat. Kalau Ustadz Abdul Somad memberikan potongan ayat Al-Quran saja, tidak memberikan secara penuh, akan kita lihat di surah mana terletak ayat Al-Quran tersebut. Kemudian akan kita tampilkan secara penuh jika itu potongan. Kemudian jika itu hadis, maka akan kita lihat kualitas daripada hadisnya dan di mana letak hadis tersebut. Apakah berada di dalam kitab Abu Daud ataupun berada kitab Sahih Bukhari, Muslim, ataupun ada di Sunan Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan sebagainya. Bisa nanti kita lihat manakah hadisnya itu, benarkah hadisnya itu atau tidak. Akan kita takhrij juga bagaimana status daripada hadis tersebut. Ayo kita mulai. Ini adalah video Ustadz Abdul Somad yang bersumber dari channel resmi Ustadz Abdul Somad. Channel resmi Ustadz Abdul Somad itu bernama Ustadz Abdul Somad Official. Yang subscribernya bisa kita lihat sebanyak 2,7 juta untuk sekarang ini. Ini kita melihat video Ustadz Abdul Somad paling populer di dalam channelnya, sampai 6,6 juta penonton yang diupload 4 bulan yang lalu dengan judul "Ini Pertanyaan Para Pelawak Kepada UAS". Tanya jawab Ustadz Abdul Somad. Ayo kita mulai. Baik, terima kasih Pak Kiai. Silakan, ada yang mau bertanya. Kita minta 2 orang dulu dari teman-teman pelawak dulu. Ya, nampaknya muka lagi banyak masalah. Silakan. Yang mau bertanya? Adek Jigo. Memang guru kita Ustadz Abdul Somad memang sudah terkenal, bisa untuk semua kalangan, baik itu anak-anak, anak muda, orang tua, artis, tokoh masyarakat. Ustadz Abdul Somad masuk kepada semuanya, makanya Ustadz Abdul Somad begitu populer. Ya, kita lanjutkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Kebetulan saya pribadi juga sebagai komedian Ustadz, dan mewakili teman-teman semua, kakak-kakak, abang-abang semua. Kita di panggung itu selalu menghibur, namun ketika momen ada sesuatu yang harus kita keluarkan, kadang menjatuhkan orang, mulai dari fisik, mencela dan lain-lain. Yang saya mau tanyakan, apakah dengan niat kita menghibur menjadi catatan, apakah menjadi catatan dosa untuk kita? Terima kasih Ustaz. Jadi simpelnya pertanyaannya, kalau kita menghibur, apakah dengan menghibur, niat kita itu menghibur kan, tapi di dalam hiburan kita itu mungkin ada yang menyakiti hati orang, apakah itu berdosa? Begitulah kira-kira pertanyaannya. Terima kasih Ustaz. Ada seorang ulama dipanggil Imam Abu Hatim, tapi kemudian di ujung namanya itu ditambahkan kata Al-Asom. Asom diambil dari kata summum bukmun umyun. Umyun buta. Ada akar katanya serupa dengan summum bukmun umyum. Ini berada di surah apa? Akan kita lihat. Bukmun bisu, summun tuli, peka. Jadi Abu Hatim Al-Asom artinya Abu Hatim peka, tuli. Kita lihat. Jadi yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tadi dengan lafaz summum bukmun umyum. Ini ada 2 ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama di dalam surah Al-Baqarah, dalam ayat ke-18. Surah Al-Baqarah ayat 18. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Artinya mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali. Jadi tadi pembahasan Ustadz Abdul Somad, orangnya peka. Peka itu artinya kalau di sini dengan teks kata mereka tuli. Tuli dengan sinonim kata peka. Jadi sesuai dengan ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad tadi. Kemudian ada juga di dalam Al-Quran yang menggunakan
kalimat summum bukmun umyum juga. Nah, ini dalam surah Al-Baqarah juga, tapi dengan ayat yang berbeda. Ini tepatnya pada ayat ke-171. Allah Subhanahu wa taala berfirman, summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Tadi menggunakan la yarji'un, di bawah menggunakan la yaqilun. Juga mengatakan summum. Nah, artinya orang tuli, atau Ustaz Abdul Somad mengatakan dengan kalimat peka. Sama saja. Jadi Ustaz Abdul Somad mengatakan tadi bersumber dari ayat Al-Quran pada surah Al-Baqarah pada ayat ke-18 dan juga surah Al-Baqarah ayat ke-171. Kita lanjutkan. Secara bahasa itu menjatuhkan orang. Siapa itu? Itu Abu Hatim peka, Abu Hatim tuli. Karena ada beberapa orang, ada Abu Hatim, yang ini Abu Hatim peka, tuli. Tapi kenapa nama itu tetap tersemat di belakang namanya dan tidak ada ulama yang melarang menggunakan peka itu di belakang namanya? Karena dia tidak merasa dijatuhkan dengan itu. Lalu kemudian itu pula tidak menjatuhkan dia di depan orang banyak. Apa sebab kronologis dia dipanggil Al-Asam? Dia seorang ulama. Suatu ketika dia sedang duduk, datang seorang anak gadis bertanya fatwa kepada dia. Saat anak gadis itu bertanya fatwa tentang hukum halal haram suatu masalah, mungkin karena wallahu a'lam bishawab atau saking groginya atau kentut anak gadis itu di depan dia. Dia ingin menjaga marwah, harkat martabat anak gadis ini supaya jangan sampai merasa malu, maka dia diam pura-pura nggak dengar. Akhirnya anak gadis itu nggak jadi malu. Nah, memang ini benar. Memang kebanyakan akhlak daripada ulama-ulama terdahulu memang sangat tinggi. Bahkan kita melihat contoh kasusnya ini. Untuk menjaga kehormatan orang saja, walaupun dia mendengar kentut, dia pura-pura tidak mendengar. Bukan kalau kita melihat sekarang, kalau ada orang kentut pasti agak dihina gitu kan. Tapi bagaimana adab ulama dahulu, mereka diam untuk menjaga marwah daripada wanita tersebut, agar wanita tersebut jangan sampai malu, apalagi sampai jatuh harga dirinya. Memang beginilah akhlak yang baik yang dicontohkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Pulang dan dia cerita ke orang lain. Aku tadi mengalami begini, aku kentut di depan Imam Abu Hatim. Terus apa komen dia? Ternyata Abu Hatim itu peka. Panggil orang Abu Hatim Al-Asam, peka. Sampai akhirnya setelah anak gadis itu meninggal, Imam Abu Hatim Al-Asam panjang umurnya, meninggal anak gadis itu, barulah Abu Hatim mengatakan, aku sebetulnya enggak peka, hanya ingin menjaga kehormatan dirinya. Masya Allah. Jadi kisah Abu Hatim Al-Asam dapat kita pahami dua makna. Satu sisi ada saatnya kita menjaga kehormatan orang sampai mati dia. Tapi ada satu sisi kalimat yang nampaknya menjatuhkan sebenarnya tidak menjatuhkan selama kita masih saling paham, saling memahami, saling mengerti. Ada kata-kata yang mungkin kita gunakan tapi menjatuhkan dia, padahal sepertinya pujian. Tapi ada kata-kata yang sepertinya, jadi kalau sudah saling memahami, orang pun mengerti, maka dia tidak menjadi suatu celaan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah prasangka buruk, inna ba'dadh-dhanni itsmun, wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan ribah membicarakan aib orang lain. La talmizu bil alqab, janganlah kamu menggunakan gelaran-gelaran yang ini juga ayat ini. Apakah Al-Quran ataukah hadis? Akan kita lihat. Jadi yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad juga merupakan bagian dari ayat Al-Quran. Ini tepatnya pada surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Auhibbu ahadukum ila akhir ayat. Jadi yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad tadi adalah merupakan bagian dari ayat Al-Quran pada surah Al-Hujrah, tepatnya pada ayat yang ke-12. Jadi potongan dari ayat Al-Quran. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka, sangka-sangka. Banyak kesangka-sangka dalam otak kita atau kecurigaan di dalam otak kita. Hendaknya itu untuk dijauhi, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian dari prasangka kita itu, kecurigaan kita itu adalah dosa.
Jadi hindari banyak berprasangka karena sebagian dari prasangka kita itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Jadi inilah yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad tadi, berada pada surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Jelek. Bukankah tuli itu gelaran yang jelek? Iya. Tapi saat itu digunakannya bukan untuk menjatuhkan, dan mereka saling memahami tentang hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi video kita pada kali ini cukup hanya 10 menit saja, potongan dari ceramah Ustaz Abdul Somad saja. Kalau banyak nanti yang suka, banyak yang minat, maka akan kita buat video lanjutannya, ya. Jadi bisa kita simpulkan dari potongan ceramah Ustaz Abdul Somad ini, Ustaz Abdul Somad itu bukan ngarang-ngarang. Beliau bukan ngarang-ngarang ayat, tetapi memang berasal dari Al-Quran. Tadi ada dalam surah Al-Baqarah dan juga surah Al-Hujurat. Itu karena Ustaz Abdul Somad telah hafal, makanya Ustaz Abdul Somad langsung menyampaikan. Dan apakah salah menyampaikan ayat Al-Quran cuma potongan saja? Tidak salah sebenarnya, jika potongannya tersebut tidak mengubah maknanya. Jadi kesimpulannya yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad adalah bersumber dari ayat Al-Quran. Walaupun Ustaz Abdul Somad tidak menyampaikan berada pada surah keberapa, berada pada ayat keberapa, tapi intinya benar-benar bersumber dari Al-Quran, ya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.